Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah pasti sehat semua kan? Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah pasti anak-anak belum pernah lihat Ibu dan belum pernah kenal kan? Nah, ini nama Ibu Nurmila Yusnita, biasa dipanggil Bu Mila. Nah, asal Ibu dari Pati. Ibu di sini sebagai mahasiswa magang 3 PGSD Unisula. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu mendapatkan kelas 5. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, kalian bisa buka buku tematik kalian di tema 2 dan kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Di sini sudah ada beberapa gambar. Nah, bisa dilihat ini ada gambar kambing, gajah, anak-anak, dan ayam. Nah, di sini semua termasuk makhluk hidup yang memerlukan oksigen untuk hidup. Bisa kalian lihat di sini. Nah, lanjut. Agar lebih jelasnya lagi, kita baca bacaan yang ada di sini. Ada Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias sejenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberikan makanan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, di sini ada gambar Dayu memiliki ikan di dalam akuarium. Di sini Dayu sedang melihat ikan yang mulutnya terus terbuka dan menutup. Nah, Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Nah, ini bisa ada beberapa pertanyaan. Kalian bisa jawab dengan yang ada bacaannya tadi, sudah ada isinya semua. Nah, kita jawab bersama-sama ya, anak-anak. Di sini ada siapa yang memelihara ikan hias? Nah, ayo siapa tadi? Ya, Danu. Selanjutnya, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan koki. Nah, di mana ikan hias itu dipelihara? Nah, kalian bisa lihat ini ikan dipelihara di dalam akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Danu memberi makan ikan hias itu 1 minggu setiap hari. Selanjutnya, kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, mulut ikan yang terbuka dan menutup. Dayu tadi sudah bertanya-tanya, kok mulut ikan selalu terbuka dan menutup ya? Nah, kita simak pembahasan selanjutnya. Apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Di sini Ibu sudah tuliskan. Kita akan mempelajari pernapasan pada hewan seperti manusia. Nah, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda
sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Nah, bukan hanya manusia loh yang bisa bernafas. Hewan juga memerlukan nafas untuk mereka hidup. Nah, di sini ada beberapa sistem pernafasan pada hewan. Jadi setiap hewan itu memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda. Ada yang dari insan, ada yang dari paru-paru. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut pembelajarannya ya. Di sini yang pertama ada alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah. Di sini sudah ada gambarnya, bisa kalian lihat. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir. Kalian bisa lihat ketika kalian menemukan cacing di tanah, ketika kalian pegang cacing itu akan terasa berlendir dan empuk ya anak-anak. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, di permukaan kulit cacing ini terdapat pembuluh udara. Ketika udara itu masuk melalui kulit, oksigen akan menempel pada darah sang cacing itu. Selanjutnya di sini ada alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Di sini sudah ada gambarnya. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepas karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Nah, trakea di sini selalu mengedarkan oksigen dari semua sel tubuh untuk dibuang. Lanjut yang ketiga, ada alat dan sistem pernafasan pada ikan. Di sini insang berbentuk lebaran tipis berwarna merah. Di sini sudah ada gambarnya. Dan selalu lembab. Insang terdapat tempat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Nah, ikan ini bernafas melalui insang. Nah, dari bacaan yang tadi, Danu kan bertanya, kok mulut insang selalu membuka dan menutup? Karena itu, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti mempompa air. Begitu anak-anak. Lanjut. Di sini ada alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Di sini sudah ada contoh katak. Nah, hewan yang hidup di darat dan di air ini saat masih kecil berupa kecebong. Katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, di dalam paru-paru katak ini terdapat banyak sekali gelembung udara yang sangat kecil yang untuk bernafas, dan paru-paru ini berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Lanjut yang kelima. Di sini ada alat dan sistem pernafasan pada reptil. Nah, hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cacak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Di sini sudah ada gambarnya. Di sini paru-parunya terdapat di sini, anak-anak. Nah, paru-paru reptil di sini terletak di dalam rongga dada di sini dan dilindungi oleh tulang rusuk. Lanjut, di sini ada alat dan sistem pernapasan pada burung.
dengan sepasang paru-paru. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Ini bisa dilihat gambar burung. Di sini sudah ada keterangan berupa udara masuk, kemudian melalui trakea, masuk ke kantong udara. Nah, dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Di sini, kantong udara berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Saat tidak terbang, burung selalu menyimpan sebanyak-banyaknya udara di kantong udara tersebut. Lanjut, yang terakhir ada alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Di sini mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Mamalia di sini terdiri dari mamalia yang ada di darat dan yang ada di laut. Yang di darat misalnya ada kambing, sapi, kerbau. Mamalia di air ada paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Nah, bisa kalian pelajari sistem pernapasan pada hewan ini di buku tematik kalian ya anak-anak. Nah, selanjutnya untuk tugasnya, kalian bisa mengerjakan lewat link yang akan Ibu kirimkan di grup kelas kalian masing-masing. Terima kasih atas kesempatannya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat belajar dan jangan lupa tetap semangat, selalu belajar dan selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker ketika keluar rumah dan cuci tangan menggunakan sabun. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.